apakah Anda pernah menghitung dalam sehari berapa banyak aktivitas yang dilakukan? Kalau sampai ada yang melakukannya, niat banget ya. Memang begitu banyak hal yang kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Mulai dari bangun tidur, mandi, makan, pergi ke suatu tempat, bermain, olahraga, dan masih banyak lagi. Tapi pernahkah Anda bertanya-tanya benda-benda yang kita pakai atau lihat sehari-hari, bagaimana cara membuatnya ya? Ada yang ternyata ribet banget, tapi ada juga yang ternyata tak sesulit yang kita bayangkan. Ya ampun, cetek banget. Langsung saja, inilah rangkumannya versi on the spot. Shower puff, si pembuat busa melimpah. Sebagian dari pemirsa pasti ada yang mandi yang menggunakan shower puff nih. Itu tuh jaring-jaring yang warna-warni imut yang bisa mempermudah kita menggosok badan saat mandi dan menghemat sabun karena sedikit saja busanya bisa melimpah. Tapi tak jarang dari kita yang pernah mengalami hal ini. Kalau sudah amburadul begini, jadi bete deh. Bikin lagi ke bentuk semulanya, gimana ya? Ternyata cara bikinnya gampang tahu. Oh, begini toh caranya. Ya ampun, tahu gitu nggak usah dibuang deh. Kan lumayan hemat, nggak usah beli yang baru lagi. Tapi seperti sikat gigi, shower puff juga tetap harus diganti secara berkala ya. Ini masker bukan wajah pucat. Saat ini pemerintah menganjurkan kita untuk memakai masker jika pergi keluar rumah guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Tapi masih ada aja orang-orang yang lalai tak mengenakan masker. Kadang ada yang coba mengakali petugas yang memeriksa dengan berbagai cara, seperti pria yang satu ini. Dudu, si abang mau coba tipu-tipu ya? Doi mencoba mengelabui petugas dengan mengecat bagian wajahnya menyerupai masker. Tapi tetap ketahuan kan? Astaga, si mbaknya mau coba mengikuti jejak sesat si mas di Afrika tadi. Ternyata yang satu ini asli loh. Yap, seorang seniman bernama Misha Japanwala membuat masker dengan bentuk asli wajahnya sendiri. Gimana cara buatnya ya? Oh, ternyata caranya dicetak begini. Wih, hasilnya keren ya. Balon sang penyemarak suasana. Saat menghadiri acara ulang tahun atau perayaan lainnya, kita pasti sering melihat ada balon sebagai unsur dekorasi atau menjadi bagian dari permainan. Tak hanya disukai anak-anak, balon juga digunakan orang dewasa sebagai salah satu elemen untuk menyemarakan suasana romantis atau kebahagiaan. Tapi beribu-ribu kali pemirsa melihat balon dalam hidup, ada yang tahu nggak sih gimana cara membuatnya? Agar bisa diproduksi secara massal, balon dibuat di pabrik dengan menggunakan mesin. Bahan utamanya adalah cairan lateks atau karet yang diberi pewarna. Bentuk balon sebelum ditiup, seperti yang kita lihat selama ini, ternyata dibuat dengan cetakan. Nah, cetakan ini dicelupkan ke dalam cairan kimia koagulan, agar cairan lateks bisa cepat mengeras. Kemudian baru deh dicelupkan ke cairan lateks yang sudah diberi pewarna tadi. Selama berjalan di mesin conveyor, si balon dalam cetakan ini sangat cepat mengering, lalu bertemu dengan sikat untuk menggulung ujung balon agar mudah ditiup. Selanjutnya, celupkan balon dalam cetakan ke dalam air panas selama 60 menit. Lalu celupkan lagi balon ke dalam cairan berisi bedak dan air agar bentuk balon semakin sempurna. Sekarang saatnya antri untuk melepaskan balon dari cetakan. Masih ada lagi, balon yang sudah terkumpul dimasukkan ke dalam mesin untuk dicuci. Baru terakhir dilakukan pengetesan apakah balon tersebut bocor atau tidak. Oh, begitu cara bikin balon. Selama ini kita hanya melihat yang sudah jadinya aja, dan ternyata cara bikinnya melalui proses yang sangat panjang ya. Perabot kaca terbuat dari pasir. Mangkok
jadi salah satu perabot rumah tangga yang sering kita pakai, terutama untuk makanan berkuah atau sayur-sayuran. Salah satu jenisnya adalah mangkok berbahan kaca. Baik mangkok kaca, piring kaca, dan gelas kaca sepertinya sangat rapuh ya. Tapi tahu nggak gimana cara membuat perabot kaca yang biasa kita gunakan itu? Mungkin banyak yang tidak menyangka perabot kaca ternyata terbuat dari liquid sand atau pasir cair. Hah? Pasir cair? Iya, pasir kuarsa nama bahan bakunya. Perabot kaca dibuat dengan memanaskan pasir kuarsa yang mengandung banyak silikon dioksida sampai meleleh dan berubah menjadi cairan. Untuk menjadi kaca, pasirnya dilelehkan dengan suhu sangat tinggi, yaitu sekitar 1200 hingga 1700 derajat Celcius. Wow, nggak heran bentuknya mirip lava cair ya. Nah, cairan panas mendidih ini kemudian dimasukkan ke dalam cetakan sesuai bentuk yang diinginkan. Lalu dipres, dipoles atau dihaluskan, dan dilakukan pengecekan. Terakhir, baru deh dikemas. Wah, baru tahu ya, begini caranya membuat berbagai jenis kaca dari bahan pasir kuarsa. Tabung gas LPG sekuat baja. Dan terakhir adalah benda yang ada di sebagian besar dapur pemirsa, tabung gas. Kita taunya tabung gas dipakai untuk masak ini itu di dapur, dan ada beberapa jenis ukuran. Yang paling populer adalah tabung gas bersubsidi ukuran 3 kg. Tapi mungkin ada sebagian dari pemirsa yang bertanya-tanya, kenapa sih tabung gas harus dibuat dari bahan besi? Kenapa nggak saset aja biar gampang? Jawabannya, tabung gas LPG dibuat dari besi untuk menahan tekanan di dalamnya, juga untuk meredam bahan gas di dalamnya yang mudah terbakar. Bahan utama yang dipakai adalah baja molikrom. Awalnya baja-baja ini digunting membentuk pelat lingkaran, lalu dipanaskan agar lebih mudah dibentuk. Selanjutnya adalah pressing atau ditekan dengan mesin tenaga hidrolik agar selingkaran menjadi cekungan membentuk setengah bola. Dua baja berbentuk setengah bola ini kemudian disambungkan dengan cara dilas serapih mungkin. Lalu di bawahnya diberi kaki penyangga dan di atasnya diberi kepala tabung untuk pegangan. Tak lupa bagian kepala tabung ini diberi keran katup untuk mengalirkan isi gas ke regulator hingga sampai ke kompor. Tak sembarangan, berikutnya harus dilakukan pengetesan tekanan udara untuk memastikan keamanannya. Baru dia dicat. Di Indonesia, tabung gas umumnya berwarna biru, pink, dan yang paling populer adalah yang hijau dengan kalimat khusus di bagian luarnya. Jadi jangan sampai nggak tepat sasaran ya. Faktanya, kecelakaan akibat ledakan gas umumnya disebabkan oleh kebocoran pada sambungan atau selang gas, bukan dari tabung gasnya. Wow, tabung gasnya udah terbuat dari baja loh. Tips pamungkas dari Bapak ini. Kalau ada bunyi atau bau gas karena kebocoran, jangan panik. Cukup lepaskan regulator dari tabungnya, maka ledakan atau kebakaran bisa dihindari. Siapa di antara pemirsa yang sering lihat bendanya, tapi baru tahu sekarang cara pembuatannya? Makanya nonton terus on the spot ya, biar makin pintar. Hehehe. ID Trans 7 dong pastinya.